Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Al-qail fi kami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Waktu terus bergulir, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hal ini menandakan bahwa tidak ada yang berhenti di dalam perjalanan alam raya ini. Semuanya terus berjalan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk usia kita. Karenanya, marilah tambahan umur kita ini kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah lewat menjalankan perintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Luqman, ayat 12 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ya, yang berartinya bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita semua bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah tetaplah Tuhan yang Maha Kaya, yang terpuji, yang berkuasa atas seluruh alam ini. Hadirin, perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia sendiri. Sebab Allah akan menambah nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin, jika kita ingkar atas nikmat-nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah bisa berupa siksaan di neraka kelak,
bisa juga berupa guncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya kita dapat saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada, seringkali menghinggapi mereka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah saja, sebab setidaknya ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah melalui aktivitas lisan. Dalam aktivitas ini, ucapan alhamdulillah adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang-orang yang bersyukur tidak keberatan untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri kepada orang lain. Sebaliknya, mereka juga tidak keberatan memaafkan orang lain. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka senantiasa bersegera memohon ampunan kepadanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Hadirin, memohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda-tunda. Lebih cepat tentu lebih baik. Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahim antar sesama saudara, kawan, dan relasi gara-gara persoalan maaf-memaafkan belum terselesaikan. Hadirin sekalian, cara yang kedua yaitu melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini, bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang sukses ataupun belum sukses. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini, sebab kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia takkan pernah bisa dihitung. Manusia takkan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada setiap hambanya. Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 13 bertanya kepada manusia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat yang sama, yaitu surat Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah menantang kepada manusia untuk jujur dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Dia berikan. Bagaimana kita bisa bernapas, melihat, dan mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera kita. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja, kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlibat di dalamnya. Maka barang siapa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah kufur atau mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia,
Cara yang ketiga yaitu melalui aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain atau hanya melibatkan diri sendiri. Yang terkait dengan orang lain misalnya berbagi rezeki, ilmu pengetahuan, kegembiraan, dan sebagainya. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam hidup bermasyarakat kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah contoh syukuran dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagi rezeki kepada para tamu dengan memberikan jamuan makan dan minum. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar yang kalau kita telusuri akan kita temukan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Duha ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Perintah berbagi kenikmatan dengan orang lain dapat ditelusur salah satunya melalui ayat ini dengan maksud agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Ini sering disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Tentu saja tahaddus bin ni'mah ini baik, hanya saja perlu diingatkan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan harus dilakukan dengan niat ikhlas. Yang dimaksud ikhlas di sini adalah tidak ada niat lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat-niat lain seperti keinginan untuk pamer atau ria atas apa yang telah dicapai sebagai keberhasilan harus benar-benar dihindari. Sebab ria merupakan akhlak yang tercela yang justru bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, syukur memang sebuah tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberinya kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga pula kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan dengan para syakirin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.